Salam sehat sahabat semua. Eh, Apakah Anda masih baru di YouTube? Artinya masih baru mencoba mengupload video ke YouTube. Kalau iya, berarti Anda sama dengan saya. Nah, di awal mengupload video ke YouTube, tentu ada pertanyaan pada masing-masing ya. Apa sih sebetulnya tujuan kita mengupload video ke YouTube? Nah, ini penting sekali ya, karena di video yang banyak saya tonton itu isinya pada menceritakan mengapa video saya sedikit viewernya gitu ya. Kemudian saya sudah banyak upload video tapi subscribernya masih sedikit. Nah, itu kembali dipertanyakan sebetulnya apa sih tujuan kita mengupload video. Nah, kalau tujuan kita untuk mendapatkan penonton lebih banyak atau subscriber lebih banyak, nah kita harus pikirkan bagaimana video kita itu bisa menjangkau keinginan para penontonnya ya. Sebagai pemula jangan banyak berharap ya, karena sebagai pemula tentu kita belum memahami sebelum bagaimana cara upload video yang disukai oleh para penonton ya, sehingga mereka mau untuk menjadi subscriber kita ya. Nah, kita sendiri kan sebagai pemula, jadi rasanya sangat terlalu jauh lah ya, terlalu jauh kita memikirkan bahwa video yang kita upload akan banyak viewernya dan sekaligus akan banyak subscribernya. Padahal kita sebagai pemula tentu banyak sekali kekurangannya ya. Salah satu mungkin kita belum tahu cara mengedit video. Nah, sebelum mengedit mungkin kita punya alat untuk merekam video sangat terbatas. Macam saya hanya pakai alat seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan alat seperti ini bisa menampilkan video yang lebih bagus sehingga bisa disukai dan diminati oleh penontonnya dan mereka mau menjadi subscriber kita. Nah, bisa Anda bayangkan kalau alatnya seperti ini kira-kira hasilnya bisa maksimal apa tidak? Maksimal sini artinya bisa memenuhi keinginan atau harapan dari penonton. Nah, setelah kita peroleh video, tentu kita melakukan editing. Nah, ketika melakukan editing, mungkin juga kita ini ya, sebagai pemula saya sendirilah tidak punya software yang bagus ya, bagaimana kita bisa mengedit video yang bagus sekali penampilannya karena kita memang sebagai pemula. Nah, dua hal ini saja tentu sudah menjadi pertimbangan bagaimana orang mau menonton lebih banyak dan mau menjadi subscriber kita, karena keterbatasan dari apa yang kita miliki, keterbatasan dari sisi mengambil gambarnya dengan alat yang seadanya, kemudian bagaimana mengedit video yang sudah kita peroleh dari alat pengambil gambar yang kita dapat. Nah, rasanya sangat mulus sekali kalau kita sebagai pemula saat ini berharap banyak penontonnya dan banyak subscribernya ya. Banyak sekali video-video yang memberikan arahan sebetulnya untuk kita bagaimana kita bisa membuat video yang bagus, membuat penonton lebih tertarik ya, banyak. Tapi kalau kita tonton semua, nah kita sendiri akan bingung karena banyak sekali ya tutorial tentang hal ini ya. Nah, untuk itu saya punya trik yang pertama, saya sebagai pemula saya tidak terlalu banyak berharap ada banyak penonton yang tertarik, ada banyak penonton yang
ingin subscribe dengan video saya. Nah, saya lebih fokus bagaimana saya bisa berkreasi, menuangkan daya imajinasi saya dalam sebuah video, kemudian saya simpan ya, saat tanda kutip saya simpan dulu lah, saya simpan di YouTube. Nah, dengan demikian saya tidak akan kecewa bila orang yang menontonnya sedikit. Saya juga tidak akan kecewa bila penontonnya tidak mau subscribe dengan saya. Nah, karena saya termotivasi hanya berkreasi sedikit demi sedikit terus menerus. Nah, sambil saya juga akan belajar kembali bagaimana kita bisa menghasilkan buah karya yang bagus, yang enak ditonton dan disukai. Nah, tentu sebagai pemula kita juga harus sudah mulai belajar video-video kita ini mau kita arahkan ke segmen penonton seperti apa gitu ya. Jadi dengan demikian nanti akan mengerucut kira-kira penonton kita atau segmen yang kita ingin raih arahnya kemana ya. Nah, nanti akan lebih fokus tentunya dengan konten video yang kita buat. Nah, untuk menuju sana ya kita coba dulu lah ya dengan alat yang apa adanya, kemudian kita edit, kita tampilkan karya kita ke YouTube. Nah, kalau ada orang yang mulai tertarik, mulai ngelirik dengan hasil karya kita, itu suatu indikasi bahwa karya kita sebetulnya semakin lama semakin bagus ya. Dan saya yakin seiring waktu nanti video-video yang kita upload tadi akan semakin bagus dan semakin banyak orang yang akan suka ya. Dan juga seiring dengan waktu tentu video kita nanti akan mulai terarah, mulai fokus kemana sih sebetulnya segmennya gitu ya. Itu kalau menurut saya. Jadi jangan khawatir kalau saat ini sebagai pemula bahwa video kita tidak ditonton atau tidak ada peminat untuk menjadi subscriber kita gitu ya. Cuekin aja, yang penting Anda berkarya, terus berkarya, belajar dan belajar gitu ya. Bagaimana menghasilkan sebuah karya yang bagus ya, yang enak ditonton. Nah, salah satu bagi saya seperti itu. Jadi saya nggak peduli, saya bilang video saya adalah video anti viewer saat ini ya. Jadi saya ulang lagi, video anti viewer. Nah, saya yakin seiring dengan perjalanan waktu video saya akan diminati dan akan semakin banyak ya penonton yang subscriber dengan video saya. Untuk saat ini saya hanya mengupload sambil belajar dan belajar. Nah, yang penting ketika mengupload video ke YouTube kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadi topik atau poin-poin yang dilarang oleh YouTube. Karena kalau YouTube sudah melarang, maka media kita atau tempat kita untuk menuangkan kreasi akhirnya akan menjadi terhenti. Itu ingat ya. Jadi aturan yang dikeluarkan oleh YouTube kita penuhi supaya video kita bisa tetap ada di YouTube dan kita bisa tetap berkreasi. Begitu sahabat semua. Jadi jangan kecewa, jadilah sebagai kreator dengan tidak memikirkan viewer dan subscribernya. Anda sebagai pemula, yang harus Anda lakukan hanyalah belajar dan belajar seperti saya. Terima kasih.